mungkin ada solusi atau langkah-langkah tertentu untuk supaya walaupun tidak punya lahan tapi bisa menanam. Katanya Roma Irama banyak jalan menuju Roma, Pak. Oh gitu. Iya. Iya betul. Itu artinya berarti kalau tidak punya lahan bisa memanfaatkan polybag atau yang disebut juga bisa sawah palsu. Kita gelar plastik, kita gelar terpal, itu bisa jadi sawah. Berarti bisa walaupun di halaman bisa jadi dan kita sulap jadi sawah begitu, Pak? Bisa, Pak. Bisa dengan berbagai cara masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kemauan. Bisa melalui polybag, bisa melalui terpal, itu bisa dikasih media, nanti bisa untuk menanam talas Pratama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, dimanapun Anda berada, di pagi setengah siang ini alhamdulillah kita bisa silaturahim di keluarga petani kita ya, pejuang petani dan optimis beliaunya dengan tanam dan selalu bertanam dan menanam, yaitu Pak Narto ya. Alhamdulillah sehat, Pak Narto? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pagi setengah siang ini petani bunga sengaja silaturahim ke beliaunya Pak Sunarto di kawasan Kanor, Bojonegoro, Jawa Timur. Dan bisa dilihat bersama ini. Maka bagi pemirsa yang mungkin baru menemukan channel kami ya, terima kasih atas dukungan dan partisipasinya. Dan boleh, kalau saya sarankan kalau ingin bergabung silahkan datang ke wilayah Kanor. Kebetulan di desa mana Pak Narto? Cangaan. Di desa Cangaan, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Pagi setengah siang ini kita ngopi bareng. Seperti itu. Mengolah pikir sambil membicarakan tentang tanam-tanaman. Kali ini ada talas Pratama. Kebetulan setelah manen seperti ini panennya, seperti ini yang langsung bisa kita makan, yaitu ini sudah direbus, kukus ya, sudah dikukus. Ini sudah direbus, Pak? Sudah dikukus ya, siap makan. Luar biasa. Siap dikonsumsi. Jaminan ini Pak, satu paket dengan kopi hitam. Luar biasa. Memang betul saudaraku, para pemirsa ya, pejuang-pejuang petani, ini mentahnya yang ada di depan kita ini luar biasa. Bagi teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu yang ada di depan Pak Narto dan Pak Syukur ini, ternyata inilah yang namanya talas Pratama. Kemudian alhamdulillah tidak hanya mentahnya saja loh Lur, ternyata matengannya juga sudah disuguhkan untuk kita sekalian. Makanya ayo siapapun monggo silakan berkunjung dan segera merapat ke Cangaan Kanor, Bojonegoro. Mungkin info-info Pak sedikit berkaitan dengan kelebihan-kelebihan apa yang ada dalam talas Pratama ini. Oke, untuk kelebihannya ada banyak sekali. Ini kebetulan talas Pratama organik ini yang pertama bisa mencegah penyakit diabetes. Sebelum kena penyakit diabetes kita bisa konsumsi untuk menjaga gula darah, itu konsumsi talas Pratama kukus Pratama ini. Jadi masaknya yang paling bagus dikukus ya Pak? Dikukus itu bentuknya nanti bisa lebih kekep ya, tidak blobor atau tidak terlalu meduk. Terus yang kedua mungkin kontur dan fisik daripada talas yang dikukus itu tahan lama, paling tidak istilahnya tidak mudah bau atau busukan. Iya, sampai 2 minggu tidak apa-apa. Kalau untuk yang seperti ini mentahnya, yang penting naruhnya itu harus jejer Pak. Maksudnya di ruang terbuka, tidak harus di dalam kresek. Ya. Itu akan tahan lama sampai 2 minggu tidak apa-apa biasanya. Seperti itu. Di samping fungsinya itu untuk mencegah ya. Mencegah itu berarti kan pencegahan preventif Pak. Sebelum kena penyakit jantung, diabetes, penyakit-penyakit yang lain banyak sekali. Jadi sebelum kita itu kena penyakit baru berobat lebih baik dan lebih
utamanya kalau kita mencegah dan pencegahan preventif dulu ya, Ya, dengan cara mengkonsumsi di talas organik Pratama ini. kelebihannya apa selain itu tadi? Ya, di samping itu banyak sekali, termasuk mencegah adanya berlebihan gula darah, juga jantung, kanker, kolesterol, dan lain-lain. Ini di samping kalau kita kena penyakit diabetes, Pak, biasanya orang kan makan nasi jagung, Pak. Betul. Kalau disertai dengan ini agar tidak jenuh, Pak. Memang betul. Ya. Kalau kita ingat daripada apa yang ada dalam kandungan talas, setelah kita makan, ternyata talas itu kan karbohidrat ya. Karbohidrat, tetapi apa ya, unsur daripada zat tepungnya itu sangat sedikit. Iya. Sehingga meminimalis untuk kelebihan gula darah. Betul. Dan ini teksturnya sangat lembut sekali, Pak. Betul. Tidak sama dengan bute atau Talas lokal. talas ute. Atau Teksturnya talas sangat zamannya lembut Mbak sekali. Nang dulu. Tidak begitu nyerti. Betul. Memang betul, Lur. Loh, coba toh bisa dibuka seperti ini. Kalau setelah kita buka kemudian kita makan, memang dagingnya itu tidak berserat ya. Tidak berserat, tapi apa ya, lumer gitu. Iya. Luar biasa. Ayo silakan Pertama, teman-teman monggo. yang menginginkan untuk bergabung silakan datang, atau mungkin Pak Narto, bila mana teman-teman kita yang kebetulan lewat di media sosial ini kemudian pengen mendapatkan talas yang seperti apa yang ada di depan kita, mungkin bisa dibantu untuk buka link, kemudian bisa menghubungi jenengan kalau boleh. Nomor telepon bisa disampaikan. Oke, untuk kawan-kawan yang berminat untuk bertani talas, itu nanti bisa kami dampingi, Pak. Baik untuk menanam yang banyak ataupun seberapa kemampuannya, insya Allah dapat kami dampingi. Kami menyiapkan bibit-bibitnya, nanti bisa dipesan, dan panenannya kalau mau beli juga bisa. Untuk saat ini sudah ada yang petani kami siap panen, kami cuma mengkoordinir dan bisa sedikit-sedikit ilmunya dalam mempraktekkan bertani talas ini. Nanti bisa menghubungi kami di 0857 5555 72616. Oke, mungkin ya para pemirsa yang ingin sedikit menggeluti tentang tanaman talas Pratama ini bisa bergabung atau bisa menghubungi saudara kita Pak Narto, mungkin dengan lewat nomor telepon yang nanti insya Allah bisa saya share di linknya dan di deskripsi video ini. Bisa jenengan hubungi secara pribadi, atau kalau menginginkan ya pendampingan dari mulai pembibitan, mulai perawatan, mulai pemanenan ya, insya Allah Pak Narto juga siap untuk mendampingi. Siap. Termasuk dari segi pemasaran, Pak, insya Allah sudah ada yang siap untuk membeli panennya. Terima kasih Mas Rus. Luar biasa, Lur. Ini kebetulan kembali ke apa yang saya sampaikan tadi ya. Kita silaturahim saudaraku ke Pak Narto, di mana beliaunya menekuni salah satu bidang pertanian, khususnya di tanaman talas. Jadi saya ingin menimba ilmu dari beliaunya, makanya kita datang ke sini. Kemudian alhamdulillah ini sudah ada satu piring talas yang siap untuk dikonsumsi. Dan luar biasa ini, apa? Karena Pak gandengannya adalah kopi hitam. Luar biasa. Kemudian Pak Narto, karena relatif ya namanya bertani itu butuh yang namanya ilmu, didukung dengan media termasuk pembibitan dan perawatan. Karena saya itu tidak punya sawah, Pak Narto. Kok saya tapi pengen nanam-nanam. Mungkin ada solusi atau langkah-langkah tertentu untuk supaya walaupun tidak punya lahan tapi bisa menanam. Katanya Roma Irama banyak jalan menuju Roma, Pak. Oh gitu. Iya. Iya betul. Itu artinya berarti kalau tidak punya lahan bisa memanfaatkan polybag atau yang disebut juga bisa sawah palsu. Kita gelar plastik, kita gelar terpal, itu bisa jadi sawah. Berarti bisa walaupun di halaman bisa jadi dan kita sulap jadi sawah begitu, Pak? Bisa, Pak. Misalnya bisa dengan berbagai cara masing-masing sesuai dengan kemampuan dan kemauan. Bisa melalui
polybag, bisa melalui apa terpal, itu bisa dikasih media, nanti bisa untuk menanam talas pratama. Jadi menanam talas itu tidak harus di lahan yang luas atau di tanah pekarangan yang luas, tapi ternyata kalau kita mau menanam talas juga bisa kita lakukan di pot atau polybag ya Pak? Ya, bisa. Dan pot polybagnya itu juga tidak harus beli Pak ya? Ya, tidak harus. Ya. Misalnya galon aqua bekas atau galon mineral itu juga bisa ya? Bisa. Yang penting ini, karena ini adalah tanaman organik, maka medianya harus full organik, maksudnya begitu. Kalau di sawah-sawah itu rasanya 85% organik, maksudnya. Jadi hasil daripada tanaman jenengan yang seperti ini juga organik ya Pak? Organik. Dari mulai pembibitannya, dari mulai lahannya, penyepraiannya, pemupukannya juga mengarah ke organik ya Pak? Ya, media atau lahannya sebelum ditanami itu harus dikasih kohi-kohi, ya, kohi ayam, kohi kambing, kohi sapi itu Pak. Setelah itu kalau sudah ditabur merata ke lahan atau ke media, nanti setelah 5 atau 1 minggu, 5 hari atau 1 minggu baru ditanami bibit talas. Persiapannya seperti itu. Termasuk mungkin dispray dengan N-Level 1 dan Biosaka mungkin? Nah itu cocok Pak, sangat cocok sekali. Coba kalau ada ilmunya bisa diceritakan di sini Pak Narto, iya, dengan pengaplikasian N-Level 1 dan Biosaka khususnya yang di lahan sebelum ditanam dulu, setelah itu baru perawatannya bagaimana? Ya, untuk paket Biosaka termasuk N-Level 1 itu kalau di lahan pertama kita spray dulu lahannya dengan N-Level, nanti bisa bagus sekali kalau dicampur dengan urin sapi atau urin kambing. Jadi N-Level 1 kita spraykan dulu ke lahan yang kosong sebelum ditanami ya? Ya sebelum ditanami, spray itu fungsinya untuk mengembalikan unsur hara tanah itu untuk kesuburan tanah itu kembali 20 tahun yang lalu. Lebih baik lagi dicampur dengan urin kambing atau urin sapi. Urin sapi. Bagus Pak untuk itu sebelum ditanami. Kemudian setelah menanam mungkin ada konsep tertentu. Setelah menanam nanti 1 minggu, umur 1 minggu talas ini nanti bisa dispray dengan Biosaka Pak. Kan Biosaka fungsinya untuk memperkuat atau menguatkan tanaman dan menyehatkan tanaman. Iya. Jadi betul. Tanpa pupuk kimia kita sudah bisa bertani talas. Memang kalau boleh ya, saya pernah baca-baca itu tentang kelebihan Biosaka khususnya. Ternyata Biosaka itu bahan bakunya ya betul-betul organik Pak. Organik. Karena apa? Setelah saya coba lihat buka website salah satu media, itu ternyata bahannya dari rumput ya Pak ya? Rumput dari berbagai macam rumput, minimal 5 macam rumput itu yang terpilih atau yang paling sempurna Pak, tidak cacat, tidak bolong, tidak pecah, tidak bekas gigitan hama, dan ambilnya harus di siang hari bolong, yang panas. Jadi kenapa begitu? Karena di siang hari itu di siang hari yang terik panasnya sangat super itu rumput masih mampu bertahan, berarti itu rumput yang betul-betul bagus. Ya itu bahan yang bagus untuk Biosaka. Pembuatan Biosaka. Yeah. Minimal berapa jenis? Minimal 5 jenis rumput untuk digunakan bahan Biosaka. Lebih dari itu juga dia 7, 9, 10 tidak apa-apa untuk dibuat Biosaka. Setelah jadi penyepraiannya mungkin? Penyepraiannya langsung bisa dispray seminggu sekali. Umumnya pada tanaman apa saja itu seminggu sekali Pak. Spray dengan cara spraynya itu kabut tutup per tangki. 40 tangki kocor atau tangki spray 40 ml cukup untuk 1 tangki yang ukuran 16 liter itu ya? 16 liter atau 18 liter itu cara ngoperasinya dengan ngabut saja. Tidak usah klomo-klomo, tidak usah punya pikiran ben mantep diklomoi, tidak usah. memang luar biasa. Ini insting kekuatan Biosaka. Memang betul ya, kembalinya ke namanya saja Biosaka ya. Bio itu kehidupan, Saka itu kalau saya mengibaratkan Saka itu soko, asalnya. Asal kita dari alam. Maka
dengan kekuatan yang sumber dayanya dari alam, insya Allah kembali ke alam, maka insya Allah tanaman kita akan sehat. Rumput itu kan dari alam ya. Dari alam. Kemudian kita ambil isinya rumput, kemudian kita berikan ke alam lagi. Insya Allah akan membuahkan hasil, kan seperti itu. Termasuk faktor menunjang tadi Pak, yang urin. Urin itu kan sapi dan kambing makanannya juga rumput. Sama saja akhirnya. Iya, iya. Jadi apa istilah apa nek ngarani perputaran siklus ya. Siklus daripada mutualisme alam siklus daripada alam kita ya. Alam, betul, iya. betul. Tetap dari rumput. Karena ada beberapa contoh teman-teman kita ya Mas Narto ya. Iya. Nah, berkaitan dengan memang orang-orang yang mau open dan kobrian ya seperti itu, dan itu memang diagungi jempol. Ada teman kita yang tidak usah banyak repot untuk mencari obat fungi atau pestisida, tapi kita ternyata dikasih jalan, yaitu fungsi fungi atau pestisida yang alami, di mana beliaunya itu hanya ngambil dari rumput-rumputan yang mestinya dibakar, mestinya dibuang atau ternyata bisa diambil cairnya, yaitu dengan PUC seperti itu. Kembalinya yaitu tadi. Oke Mas Narto, terima kasih, ngomong-ngomong gak NTE dan gak putusnya. Yang penting ngopinya dulu. Ngopinya kita sudah Alhamdulillah. ngopi. Sekali lagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, silahkan kalau ingin bergabung di Kanori, kebetulan di dalamnya Mas Narto ya, beliaunya bagian apa ya, suka dengan menanam. Salah satu hasil tanamannya adalah talas pratama. Maka bagi pemirsa yang mungkin berkeinginan untuk mengkonsumsi talas pratama, silahkan datang ke lokasi atau bisa WA atau mungkin kontak-kontak langsung dengan beliaunya. Insya Allah nomor WA atau nomor teleponnya akan kita tautkan pada deskripsi video ini. Oke, terima kasih. Monggo. Alhamdulillah. Cukup Mas Sarto ya cerita-cerita kita. Iya, alhamdulillah, matur sangat. Mungkin satu kata untuk teman-teman yang berinisiatif untuk membeli atau ngeresak nih talas pratama, sekali lagi Mas Sarto. Iya, untuk kawan-kawan yang saat ini terinspirasi berminat menanam talas pratama, insya Allah panen sudah ada yang beli, pemasarannya jangan khawatir. Dan nanti cara tanamnya bibit bisa dipesan kepada kami dan siap untuk mendampingi bagaimana cara tanam, jarak tanam dan lain-lain secara teknis, nanti insya Allah kami dampingi. Untuk hasil panen seperti ini bisa, kalau ingin sekali mengkonsumsi karena banyak kegunaan untuk kesehatan kita, monggo menghubungi lewat nomor WA saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Narto. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pemirsa ya. Insya Allah lain waktu kita sambung lagi. Dan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat ya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan kita sukses Amin. petani Indonesia. Amin. Alhamdulillah. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.